Shalom bagi kita semua, selamat malam dan selamat berbahagia untuk kita semua. Saat pada malam yang berbahagia ini, saya akan membawakan PA yang diperuntukkan kepada pemuda-pemudi GKPI Prodadi, di mana nats Alkitab yang terambil tertulis di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sebelum saya membawakan PA ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 408 dengan judul Di Jalanku Ku Diiringi Bapa, atas penyertaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang tetap melingkupi kami. Walau Tuhan, semua perkara di bumi ini Tuhan, termasuk corona, bisa saja menyerang kami kapanpun tanpa kami sadari. Tetapi kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, tangan-Mu, perlindungan-Mu berkuasa atas hidup kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami mampu fokus Tuhan untuk mendengarkan PA yang kami laksanakan pada malam hari ini. Terpuji termulia nama Tuhan, biar hati kami, pikiran kami tertuju padamu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Nats yang sampai kepada kita tertulis di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakannya. Hal kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apapun yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Pengantar PA yang kita laksanakan pada hari ini begini. Pada masa kita sekarang boleh dikatakan adalah masa menentukan masa depan, yang dimana kita diperhadapkan dengan keadaan
yang memiliki kenyataan. Banyak dari kita masih bingung arah dan tujuan serta cita-citanya. Cita-cita yang ingin dicapainya walaupun umurnya telah layak dikatakan dewasa sebagai pemuda-pemudi, khususnya dalam lingkup gereja kita ini. Sebagai makhluk yang berakal, khususnya tentu segala sesuatu yang dikerjakan olehnya memiliki tujuan. Untuk apa kita hidup kalau kita tidak memiliki tujuan? Baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Kerap kali pemuda-pemudi tidak tahu mengenai tujuan jangka panjangnya. Bahkan jika ditanya mengenai tujuan jangka pendeknya, pemuda-pemudi juga masih banyak yang memiliki perbuatan, pola pikir yang tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya agar pemuda-pemudi dapat meraih tujuannya tersebut. Kalaulah hal itu masih saja tetap dipelihara dalam pola pikir pemuda kita, saya menjamin ketakutan dan kekhawatiran akan menguasai pandangan hidup kita sebagai pemuda-pemudi. Sehingga kita tidak mampu berkarya dan bersaing dengan orang-orang di luar sana yang dengan gigihnya menyalakan semangatnya yang terarah pada tujuan yang telah ia tentukan sendiri. Untuk itu, kesuksesan kita yang tentukan. Pastinya kita semangat dan yang dibangun dalam pola pikir yang mengarah pada tujuan kita. Pada kesuksesan kita masing-masing. Kalau tujuan yang telah ditetapkan, maka semangat, kerja keras, dan pola pikir yang akan mengiringi, maju, membentengi jiwa-jiwa yang menginginkan kesuksesan. Kita masuk pada diskusi. Saya menerangkan 6 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi rasa kekhawatiran? Coba kita bandingkan bersama dari Mazmur 42 ayat 12 dan Mazmur 43 ayat 5 serta Mazmur 55 ayat 22. Lalu pertanyaan yang kedua, apa dampak kekhawatiran dalam diri manusia? Bandingkan dari Amsal 12 ayat 25 dan Amsal 25 ayat 26. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa kekhawatiran dapat muncul dalam hati manusia dan seperti apa orang benar yang ditimpa kekhawatiran? Mari kita bandingkan dari Ayub 20 ayat 22 dan Amsal 25 ayat 26. Lalu yang keempat, apa hal yang seharusnya dilakukan oleh kita, pemuda-pemudi GKPI Prodadi, dalam menghadapi kekhawatiran kita dalam proses pencapaian kesuksesan yang kita harapkan? Mari kita bandingkan bersama dari Filipi 4 ayat 6 dan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Lalu pertanyaan yang kelima, apa hal yang seharusnya kita lakukan dalam proses pencapaian kesuksesan yang kita inginkan sebagai masa depan bagi kita? Mari kita bandingkan bersama dari 1 Korintus 7 ayat 32. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda dapat dari pelaksanaan PA kita pada hari ini? Demikian PA kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberkati kami dan menyertai kami hingga PA ini berakhir. Terpuji termuliakan nama Tuhan, apapun yang akan kami jalani ke depannya, kiranya Tuhan yang selalu melingkupi kami,
membimbing kami dan membina kami dalam mencapai kesuksesan serta cita-cita yang kami inginkan menjadi masa depan bagi kami. Terpuji teroleh nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Salam.